Ini di mana? Kenapa aku di sini? Ah, ah, ah. Apa ini? Lepaskan aku. Jangan. Mimpi ini lagi. Siapa sebenarnya pria dalam mimpiku itu? Kenapa aku tidak pernah bisa melihat wajahnya dengan jelas? Bu, kenapa sih? Bikin kaget aja. Dasar tidurnya kayak babi, bangun masih juga nggak mau bangkit. Nanti terlambat kerja. Men, kamu kelihatan kurang sehat. Kamu begadang lagi ya? Tidur nggak nyenyak. Kalian dengar kabar belum? Katanya perusahaan kita dapat direktur baru dadakan. Beneran nggak sih? Beneran? Iya, direktur baru ini ditunjuk langsung oleh ketua grup sebagai penerusnya. Nggak cuma jago kerja, tampaknya juga luar biasa katanya. Katanya dia bakal pilih sekretaris dari departemen sekretaris luar. Men, kemampuan kerjamu kan bagus banget. Mending kalian nggak usah berhayal deh. Nggak lihat diri sendiri, penampilan kalian aja kayak setan. Direktur mau sama kalian. Ngomong apa sih? Aku salah ya? Peben Simua. Udah, kita nggak usah pedulin dia. Ya ampun men, kamu terlalu baik. Dari sekolah dia udah selalu nargetin kamu. Terang-terangan ngalahin kamu, kalau nggak ada backingan. Mana mungkin dia selalu bisa ngalahin kamu. Direktur datang, semua siap-siap menyambut. Kita kerjain aja tugas kita dengan baik. Sisanya serahkan pada takdir. Ayo sambut direktur. Kamu sih. Direktur, semua karyawan sudah menunggu di halaman belakang. Baik. Nggak nyangka ya, hehe, perusahaan kita ternyata dapat direktur ganteng banget, hehe. Sekarang bisa puas lihat-lihat nih. Ngapain kamu ngeliatin direktur terus sih? Jangan-jangan kamu suka ya? Enggak lah, jangan ngawur. Orang itu harus tahu diri, Bos Chu dari kecil. Udah jaga diri, bahkan para wanita elit di sekitarnya. Nggak ada yang bisa deketin dia, kamu pikir kamu siapa? Mau makem-makem sama Bos Chu. Ngaco banget sih, kayaknya yang paling pengen macam-macam. Sama Bos Chu ya cuma kamu doang, siapa tahu. Ada orang yang ingin makem-makem dengan Bos Chu, lihat dulu. Punya kemampuan atau tidak? Ling, kita semua kan rekan kerja. Nggak perlu saling serang gitu deh, lagi pula. Kalau sampai nyinggung Bos Chu, nggak ada untungnya buat siapa-siapa. Makasih ya, udah bantu aku. Santai aja. Xiaoling, kali ini. Bos Chu bakal pilih asisten pribadi di perusahaan kita. Aku bakal dorong kamu dapat posisi itu. Kamu harus bisa manfaatkan kesempatan ini. Tenang aja Paman, aku pasti bisa dapat posisi itu. Di bagian sekretariat, cuma Suman. Yang jadi ancaman buatku, aku nggak boleh biarkan dia. Ikut seleksi sekretaris, direktur datang. Selamat pagi, direktur. Kamu tahu nggak, si Bos Chu ini, jangan-jangan nggak suka cewek ya? Aku mana tahu. Mem, Bos Chu. kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Sialan, cewek ini beruntung banget sih. Masih pada ngumpul di sini ngapain? Ayo pada bubar. Ya, Aneh,
Kenapa ya Bos Chow? Terasa familiar gitu. Men, mikir apa? Nggak apa-apa. Suman Lingkeling. Wan Yu. Kalian ikut aku masuk. Aku ini kenapa ya? Kok tiba-tiba kepikiran? Pria dalam mimpiku. Bos Chu, ini data cabang yang Anda minta. Bos Chu, markas besar grup sedang. Persaingan ketat, kenapa Anda memilih datang ke cabang ini? Karena aku merasakan kehadirannya. Dia. Tuanku ke-8. Yang Anda maksud adalah istri Anda? Benar. 500 tahun. Akhirnya aku bisa menunggu men-men bereinkarnasi. Bagus sekali, 500 tahun kamu menyembunyikan identitas. Keliling mencari istri yang bereinkarnasi, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Anda dan Nyonya Suman akhirnya akan bersatu kembali. Apakah Anda tahu lokasi pasti Nyonya? Sudah terlalu lama. Men-men napasnya lemah, aku memanfaatkan waktu ini. Untuk menyatu dengan rohnya, baru merasakan kehadirannya di Jiangcheng. Tapi setelah roh kami bersatu, aku tak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Tuan dunia bawah, bawahan pasti akan menemukan Nyonya untuk Anda. Tak perlu terburu-buru, 500 tahun sudah menunggu, tak masalah menunggu sebentar lagi. Sebelum menemukan reinkarnasi men-men, semuanya tetap seperti biasa. Tapi ada seseorang yang perlu kau selidiki. Saya Pa? Bos Chu, calon sekretaris pilihan untuk Anda sudah datang. Mei Suk. Bos Chu, ini adalah beberapa staf terbaik dari Departemen Sekretaris, silakan lihat. Mari perkenalkan diri satu persatu. Nama saya Wan Yu, sudah 3 tahun di perusahaan ini. Saya bekerja keras dan tahan benteng. Berikutnya, Saya belum selesai bicara. cukup keluar. Halo Bos Chu, nama saya Ling Ling. Lulusan Universitas Jingdu dengan predikat cum laude, pengalaman kerja 3 tahun. Bos Chu, saya. Berikutnya, Tangguh, atas dasar APA, latar belakang saya sangat bagus. karena Bos Chu adalah direktur, Anda bisa pergi. Saya. Sudah cukup, Anda bisa keluar dulu. Paman kecil, Sudah, masih banyak kesempatan lain. Jangan membuat Bos Chu jengah. Apa yang kau tunggu? Jalan yuk. Ah, baik. Aneh, kami jelas belum pernah bertemu. Tapi kenapa aku merasa sangat familiar dengannya? Orang ini? Kenapa ada aroma lemah men-men padanya? Halo Bos Chu, nama saya Suman. Bos Chu, maaf, saya tidak sengaja. Siapa namamu? Kenapa kau gagap? Bos Chu bertanya padamu. Aku Suman. Suman, tidak hanya memiliki aroma men-men. Namanya juga persis sama. Apakah dia reinkarnasi men-men? Tapi energinya terlalu lemah, tidak seperti men-men sendiri. Apa aku salah? Soal asisten Bos Chu itu. Wanita ini mungkin pernah berhubungan dengan reinkarnasi men-men. Lebih baik tinggal dan selidiki. Dia saja. Mulai hari ini, dia adalah asisten pribadiku. Ya. Suman, cepat jawab Bos Chu. Baik, Bos Chu. Saya akan berusaha sepenuhnya melayani Anda. Sampai jumpa, Bos Chu. Tuan, Anda baik-baik saja? Tidak apa-apa. Anda menahan Nona Su, apakah karena dia? Bukan. Siapa bilang Suman? Bisa menjadi manmanku? Lakukan tugasmu. Ya, Lain kali aku ajak kamu makan di tempat itu. Ling Ling, maksudmu apa? Anjing baik tidak menggelanji jalan, tidak tahu? Kurasa kamu cuma iri. Iri pada men-men kita. Yang jadi asisten pribadi Bos Chu. Kamu. Cuma posisi asisten pribadi, sombong apa? Suman, tunggu saja. Abaikan dia, men-men, kita pergi. Men-men. Tapi aku juga tidak menyangka. Kamu jadi asisten pribadi direktur. Wah, aku sangat iri. Gimana? Ikut direktur pasti enak, ya? Lumayanlah. Sebenarnya, aku rasa direktur ini agak aneh. Ana? Aneh di mana? Aku juga tidak tahu. Cuma, dia hari ini. Suman. Bos Chu ini reaksinya besar sekali. Namaku Suman, ada masalah? Ana? Aku rasa biasa saja.
Mungkin dia kebetulan kenal seseorang yang juga namanya Suman. HM, ya? Ah, sudahlah. Yang penting kita sekarang punya kesempatan. Bekerja dekat direktur. Meski tidak bisa dapatkan direktur, harus tunjukkan performa baik, raih promosi dan kenaikan gaji. Kamu benar. Aku harus berusaha keras, naik jabatan dan gaji, beli mobil dan rumah. Ini di mana lagi? Apa aku dalam mimpi itu? Tidak. Suman, cepat bangun, cepat bangun. Cepat bangun. Sayang, Ah, cepat tolong. Tolong aku. Kamu siapa? Kamu manusia atau hantu? sayang. Apakah kamu sama sekali tidak ingat tentang aku? Aku tidak mengenalmu. Ingatan apa? Tidak apa. Aku akan membuatmu perlahan-lahan mengingat. Aku tidak peduli siapa kamu. Jangan mendekat lagi. Percuma, sayang. Men-men, Tuan Dunia Baka. tidak apa. Aku bertemu men-men lagi. Dia sangat ketakutan. Fei, segera tambahkan personel dari dunia baka. Kita harus menemukannya secepat mungkin. Sayap. Tunggu sebentar. Ini lentera jiwanya. Men-men dan aku telah menyatu secara spiritual. Lambat laun dia akan mengandung anakku. Dengan bantuan lentera waktu ini, hubungan dengannya akan semakin kuat dan kita bisa menemukannya. Awasi terus pergerakan lentera ini. Perintah dilaksanakan. Perintah Tuan Dunia Baka. Semua orang, Karaila istri Tuan Dunia Baka. Perintah Tuan Dunia Baka dilaksanakan. Ketua Fei, Bos Chu sore ini. Ada janji dengan CEO Grup Gu. Aku sedang menunggu di depan hotel. Ada apa? Anda ada pertemuan dengan keluarga Gu sore ini. Ayo pergi. Bos Gu, aku. Ternyata dia. Teman-teman, minggirlah. Sumanja, aku suka kamu. Mulai sekarang ikut aku saja. Maaf, aku tidak menyukaimu. Wanita yang kusukai, mau tidak mau harus suka. Kalian ngapain sih? Sayang, bukan salahku. Ini, dia yang menggoda duluan. Wanita, berani-beraninya merebut pacarku. Serang. Jangan mendekat, jangan. Wanita, kalau kulihat kamu lagi menggoda pria di sekolah ini. Sekali ketemu, sekali kupukul. Sayang, sudah cukup. Jangan marah lagi, ayo kita pergi. Hei, itu dia kan? Masih muda sudah tidak belajar yang baik. Hanya tahu menggoda orang lain, lihat wajah liciknya itu. Sekilas lihat saja sudah tahu bukan wanita baik. Tidak Ling Ling aku. Datang ke sini akan ada kejutan. Ternyata benar-benar kejutan. Ling Ling. Suman, dulu kamu pindah sekolah tanpa bilang apa-apa. Buat aku susah mencari. Sudah bertahun-tahun berlalu. Semakin cantik. Bos Gu, tolong perhatikan sikapmu. Aku adalah asisten pribadi. Cuma Bai Dai Hentian. Hari ini datang untuk melayani kalian. Hentian tidak buruk juga. Bos Chu kalian cukup paham juga. Menyuruhmu untuk melayani. Aku sangat suka. Bos Gu, kamu ngapain? Tolong lepaskan aku. Suman, takut apa sih? Jadi asisten pribadi apa? Lebih baik aku bilang ke Bos Chu kalian. Kamu ikut aku saja nanti. Bos Gu, kamu bercanda. Aku hari ini datang. Mewakili Hentian untuk berunding kerjasama dengan kalian. Kerja sama mau dibicarakan. Kamu juga aku mau. Wanita, tidak mau dihormati malah mau dihukum. Ayo, tangkap dia. Kenapa teringat lagi pria dalam mimpiku? Bos Cheu.
Chumobai, kamu datang tepat waktu. Asisten kecilmu ini berani melawanku. Ada apa ini? Bos Chow, aku. Siapa yang memukulmu? Ada apa ini? Proyek hentian dan grup Gu sangat penting. Kalau karena aku kerjasamanya gagal, juga aku pun tidak bisa menutup kerugian. Bos Chow, aku tidak apa-apa, aku sendiri tidak sengaja. Aku tanya siapa yang memukul? Aku yang memukul. Kamu yang memukul? Tidak pantas dipukul? Dia berani melawanku. Chumobai, kalau grup hentian kalian masih mau kerja sama dengan grup Gu kami, hari ini harus beri aku penjelasan. Masih mau penjelasan apa lagi? Demi Camo. Nggak banyak kok. Kasih cewek ini buat gua mainin. Gak tahu malu. Minggir. Chumobai, lu hila. Demi cewek, lu mau hancurin kerja sama hentian sama grup Gu? Gua gak peduli lu ngincar siapa. Tapi orang gua bukan sembarang orang. Lu. Tangan gua kenapa? Pada diam aja, sini dong. Kasih waktu 3 detik, lenyap dari depan gua. Minggir. Oke, kita pergi. Maaf, Bos Chow. Aku mending minta maaf ke Bos Gu deh. Berhenti. Siapa yang izinin lu minta maaf? Kalau bukan karena gua, kerja sama hentian sama grup Gu nggak bakal. Gak ada grup Gu, masih ada grup Li, grup Xie. Hentian juga gak harus bergantung sama siapa-siapa. Udah, selesai sampai sini. Kamu Suman, harus bisa memikul nama itu. Kirain Bos Chow nggak punya perasaan. Ternyata dia bisa sangat protektif, bahkan ke asisten kecil kayak aku. Kalau dulu ada seseorang kayak Bos Chow yang melindungi aku, apa bakal? Masih diam aja? Gak pergi? Oke, Bos Chow. Suman, ada apa? Aura men-men di tubuhnya tiba-tiba jadi lebih kuat. Raja dunia bawah, aku yang antar dia. Aneh, energi dunia bawah berkumpul di sini, tapi nggak ada hantu? Rumah sakit Jiangcheng ternyata kabur. Bos Chow, Kamu sadar? kenapa aku di sini? Bos Chow, kamu. Kamu pingsan? Ini rumah sakit. Sekarang rasanya gimana? Makasih Bos Chow, aku udah lebih baik. Mungkin kena heat stroke. Syukur kalau udah gak apa-apa. Pemeriksaan udah dilakukan. Tunggu hasilnya keluar baru pergi. Makasih banyak, Bos Chow. Bicaralah. Bos Chu, lentera ajaib ada yang aneh. Apa? Waduh, Bos Chow. Kok cepet banget? Aneh. Rumah sakit terdekat dari hotel butuh waktu setengah jam perjalanan. Bagaimana bisa secepat ini? Masuk. Raja kegelapan Chumobai, sudah 500 tahun. Akhirnya aku menemukanmu. Lentera roh Raja kegelapan bergerak aneh. Sepertinya men-men mungkin mengandung roh janin. Lentera roh baru bergerak aneh. Sekarang adalah waktu terbaik untuk menemukan men-men. Ayo. Rumah sakit? Kenapa di sini? Suman juga ada di sini. Lentera roh menuntun kita ke sini, pasti istriku ada di sini. Itu Suman dari perusahaan. Suman, dia. Raja kegelapan, apakah dia? Jangan buru-buru mengambil kesimpulan. Alasan aku menahannya di sampingku adalah karena aku selalu merasakan aura men-men darinya. Bahkan jika bukan dia, men-men sangat mungkin terkait dengannya. Kalau begitu, kita langsung cari Suman saja. Tidak perlu. Ikuti lentera roh akan menuntun kita untuk menemukan reinkarnasi sejati men-men. Ayo. Nyonya Seo, Ya, saya. selamat, Anda hamil. Raja kegelapan, apa yang terjadi? Lentera roh ini. Jika men-men benar-benar hamil, lentera roh akan melindungi diri sendiri, energi sang ibu. Apakah itu berarti? Men-men sangat mungkin ada di dalam sini.
Apa? Saya hamil? Dokter, pasti ada kesalahan. Bagaimana mungkin saya hamil? Saya bahkan tidak punya pacar. Hasil pemeriksaan menunjukkan Anda memang hamil. Raja Kegelapan, Chu Mo Bai. 500 tahun, akhirnya kita bertemu lagi. Kau, penjaga pengusir setan Lin Ziwan. Benar, saya. Di sini hanya ada kamu seorang. Kamu berharap ada siapa lagi? HMPH. Chu Mo Bai. Jangan-jangan kamu masih menunggu reinkarnasi Suman? Jangan banyak bicara. Apakah kamu yang menculik istriku? Aku tidak tahu di mana reinkarnasi Suman berada. Alasan aku bisa memancingmu datang. Ini semua berkat ini. Giok darah Men-Men. Men-Men. Giok darah ini telah tercemar oleh aura kehidupan sebelumnya Suman. Jadi bisa memicu lentera auramu. Tapi yang membuatmu begitu yakin datang ke sini. Jika tebakanku benar, reinkarnasi Suman sudah muncul. Serahkan giok darah itu. Mau giok darah? Ambil sendiri. Tapi jangan lupa, 500 tahun lalu, Suman menyelamatkanmu. Dia mengorbankan dirinya. Kau masih belum menyesal, nekat masuk ke dunia manusia. Hari ini aku akan mengukur sejauh mana kemajuanmu. Selama 500 tahun ini. Bising. Tak kusangka kau sudah pulih sampai sejauh ini. Tunggu saja. Abaikan dia. Lanjutkan mencari jejak Men-Men. Tapi bukankah dia bilang? Lentera aura memang bisa dipandu oleh barang lama Men-Men. Tapi tidak mungkin salah. Men-Men pasti masih di rumah sakit. Ayo. Repot. Chumo Bai pulih sangat cepat sampai ke puncaknya. Suman. Andai bisa menemukan reinkarnasi Suman. Oh, ternyata dia. Kamu siapa? Aku datang untuk membantumu. Dokter, ada pasien yang mencari. Pokoknya hasilnya seperti ini. Jika ada pertanyaan, coba tanya ke beberapa rumah sakit lain. Tuan Neraka, masih terus mencari? Pulang saja. Itu bukan asisten Su? Maaf, permisi. Maaf, Bos Chow. Aku tadi sedang memikirkan sesuatu. Memikirkan apa sampai bisa nyaris menabrak orang? Aku antarmu pulang. Tidak usah, Bos Chow. Aku, bagaimana mungkin aku hamil? Aku bahkan tidak punya pacar. Hasil pemeriksaan menunjukkan kamu memang hamil. Aku tidak mungkin hamil. Tidak mungkin. Pasti ada kesalahan pemeriksaan. Pasti. Bos Chow, tolong hentikan mobil. Berhenti. Ada apa? Aku mau beli sesuatu. Kalau begitu kamu pergi saja, kami tunggu di sini. Tidak perlu. Ini dekat dengan rumahku. Aku bisa pulang sendiri setelah belanja. Maaf merepotkanmu. Kalau begitu hati-hati ya. Iya, baik. Mobil, jalan. Tuanku, apakah kau kira kepadanya? Jangan banyak pikiran. Baik. Aduh, masih positif lagi? Kok bisa positif lagi? Aku bahkan tidak punya pacar. Mana mungkin hamil? Dia pria dalam mimpiku itu. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Men-Men, kamu kenapa? Sudah lama di dalam. Kamu baik-baik saja? Aku masuk ya, Men-Men. Kamu bicara dong? Kalau tidak, aku benar-benar masuk. Ibu, aku baik-baik saja. Jangan masuk. Kamu kenapa sih? Bikin kaget saja. Bu, aku benar-benar baik-baik saja. Cepat istirahat ya. Cepat, cepat. Kamu siapa sih? Keluar sekarang. Sayang. Kamu makhluk apa sih?
Kenapa aku bisa hamil? Apa katamu? Kamu hamil? Ya, aku hamil. Aku mohon, aku tidak tahu salahku apa. Tapi bisakah kamu melepaskanku? Men-men, aku tahu ini sulit kamu terima. Tapi jangan takut, saat kamu ingat semuanya nanti. Semuanya akan kamu mengerti. Aku tidak mau, aku hanya ingin hidup tenang. Kalau kamu tidak menyelesaikan masalah di perutku ini, aku yang akan menyelesaikannya sendiri. Apa katamu? Ini anak kita, kamu ingin membunuhnya? Omong kosong. Ini bukan anakku. Dia anak monster. Anak monster sepertimu. Aku sama sekali tidak menginginkannya. Men-men, jangan lakukan ini. Kamu akan menyesal. Ini tubuhku. Aku mau apa ya apa. Lepaskan, sakit. Men-men, Jangan mendekat. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa? Lepaskan, sakit. Setan ini. Apa sebenarnya dia? Kenapa? Kenapa matanya terasa begitu familiar? Apa sebenarnya? Men-men, Keluar! Keluar! Pergi! Pergi! apa yang kamu lakukan? Tenang dulu. Bu, ada sesuatu di perutku. Ada monster. Lihat. Mana? Yang mana? Men-men, sudah cukup. Kamu tidak demam. Mimpi buruk ya? Bu, percayalah, aku benar-benar melihatnya. Baik, aku percaya. Tenang dulu ya. Aku lihat kamu terlalu lelah belakangan ini. Bagaimana kalau istirahat dulu sebentar? Jangan kerja dulu ya. Apa aku benar-benar salah lihat? Mungkin aku memang salah lihat. men-men. Seseorang. Ke-8. Men-men ternyata mengandung janin gaib. APA. Selamat, ruang ke-8. Men-men adalah tubuh manusia biasa. Aura ke-8 dari benih ke-8. Akan menyebar di tubuhnya, pasti akan menarik perhatian orang-orang tersembunyi. Mulai sekarang, kamu harus selalu membawa lentera gaib men-men. Cari jejak men-men. Harus menemukannya sebelum pasukan pembasmi setan. Perinta dilaksanakan. Men-men, tunggu aku. Kamu naik dulu. Kamu. Kamu? Asisten Su, apa yang kamu lakukan? Maaf, Bos Cho. Aku salah orang. Aku tidak sengaja. Maksudku, wajahmu terlihat sangat pucat. Apa yang sebenarnya terjadi? Bos Cho, aku kenapa hilang lagi? Tanganmu kenapa? Lepaskan, sakit. Kebetulan sekali ya. Pak Chu tidak apa-apa, tidak boleh. Aku sama sekali tidak boleh menyimpan monster di perutku. Aku agak tidak enak badan. Bolehkah aku izin sore ini? Apakah kamu sakit? Tidak boleh. Pak Chu, maksudku tidak ingin merepotkan Anda. Aku pulang tidur sebentar saja akan baik. Pak Chu, aku pergi dulu. Dadah. Suman, apa yang kamu sembunyikan? Seseorang. Selidiki Suman. Aku ingin tahu semua informasinya. Fake. Tuan Ming. Nyonya Su, kamu tidak hamil. Mau operasi apa? Bagaimana mungkin? Dokter, pastikan aku tidak hamil. Kamu lihat sendiri laporan pemeriksaan. Tertulis jelas hitam di atas putih. Sudah, cepat pulang saja.
Aku tidak hamil, bagaimana bisa? Semua yang sebelumnya. Apakah itu hanya khayalanku? Nona. Aku pemilik warung mie ini. Kamu lapar, ya? Mau makan apa? Mie daging sapi saja. Baik, Nona. Silakan duduk sebentar. Apakah karena hujan? Kenapa dingin sekali? Nona, Iya, makanlah selagi hangat. terima kasih, Nenek. Nenek, mie itu Nona, sejak datang ke sini, jangan harap bisa pergi dengan baik. jangan. Apa yang terjadi? Nenek, tolong lepaskan aku. Jangan. Lepaskan aku. Apa yang kamu mau lakukan? Nak, setelah bertahun-tahun, ibu akhirnya menemukan wanita berbadan yin untukmu. Bisa bertemu dengan anakku adalah keberuntunganmu dari kehidupan sebelumnya. Cepat berlutut dan lakukan upacara pernikahan. Nenek, aku jelek dan tidak punya kemampuan, dan aku juga hamil. Aku tidak pantas untuk anakmu. Tuan Ming, ada kabar tentang Nyonya. Cepat katakan. Nyonya dia. Men. Tuan Meng, Nyonya dalam bahaya. Jangan banyak bicara, lakukan apa yang kuperintahkan. Berani-beraninya. Lepaskan dia. Ebio. Bos Chew, Kau, Aku ingin kau mati. kamu keluar dulu. Nyonya. Wahai, Ternyata kau. apa maksudmu? Gimana Bos Chu? Bos Chu ada di dalam, cepat masuk. Kamu canggih di sini. Tunggu sebentar, siapa orang di dalam? Apa Bos Chew dan Ketua Fei bukan manusia? Berani menghalangi roh anakku bereinkarnasi, aku akan membunuhmu. Tidak mungkin. Kok kau bukan hantu? Bagaimana bisa memiliki aura neraka? Sebagai penghuni alam baka, berani-beraninya menyentuh orangku. Kalian pantas mati. Kamu. Kau adalah Raja Neraka? Raja Neraka. Kami buta, tidak mengenal yang mulia. Ampuni kami. Baru sekarang menyesal? Sudah terlambat. Mati. Jangan. Men. Bos Chew, Men. Raja Neraka. Peristiwa hari ini. Selidiki sampai tuntas untukku. Perintah dilaksanakan. Suman. Jadi kau adalah manmanku. Maafkan aku. Tidak bisa menemukanmu lebih cepat. Apa? jangan mendekat. Jangan kau mendekat. Rohku masuk mimpi lagi. Men tunggu. Aku akan menemanimu. Kenapa di sini lagi? Tidak bisa, aku harus segera pergi. Suman, cepat bangun. Men. Kenapa kau lagi? Apa yang harus kulakukan agar kau melepaskanku? Tenang. Aku akan segera menemukanmu. Agar kita bisa bertemu di dunia nyata. Apa katamu? Sudah cukup. Kau sudah menyiksaku dalam mimpi, masih belum puas? Kau masih ingin menggangguku di dunia nyata? Men. Diam.
Aku tak mau dengar. Aku mohon. Lepaskan aku, ya? Jangan ganggu aku lagi, boleh? Aku tahu kau sangat membenciku sekarang. Tapi kita adalah takdir. Sekali. Aku tak mau. Aku Suman, bukan orang yang kau sukai. Aku punya hidupku sendiri, bahkan aku sudah punya orang yang kusukai. Lepaskan dia. Bos Chew, Kau punya orang yang kau sukai? tapi sekarang aku mengandung anak anehmu. Kau juga telah mengubahku menjadi monster. Siapa yang kau sukai? Ini bukan urusanmu. Aku mohon, asalkan kau berhenti menggangguku, lepaskan aku. Apapun akan kulakukan. Men, aku tak akan menyerah. Hei, kembalilah. Jelaskan padaku. Men, siapa sebenarnya orang yang kau sukai? Raja Dunia Baka. SSST. Sudah jelas. Benar, Ada Camper Tangon Pasukan Pembasmi Iblim. Pasukan pembasmi iblim, gerombolan yang tak pernah hilang. Raja Dunia Baka. Pasukan pembasmi iblim pasti sudah menyadari gerakanmu. Mereka tahu ada masalah di jalan Baka yang bisa mengacaukan dunia. Kau pasti tak akan tinggal diam. Jadi mereka sengaja memancing jalan Baka muncul, menunggumu. Gerombolan pengecut yang hanya bisa berbuat licik, mengaku sebagai pihak benar. Hanya bisa melakukan cara-cara seperti itu. Raja Dunia Baka, Wubai Talan Lalu Kau sudah mengalami hukuman langit. Lalu ditekan oleh pasukan pembasmi iblim, energimu sangat lemah. Lalu menggunakan energimu untuk merawat istri selama 500 tahun. Sekarang bertemu dengan beberapa orang tua dari pasukan pembasmi iblim. Khawatirnya, Tak apa. Sekarang yang kukhawatirkan adalah, mereka akan tahu reinkarnasi men-men muncul. Dan akan melakukan sesuatu pada men-men. Raja Dunia Baka, apakah dia benar-benar istri? Tak salah, reinkarnasi men-men pernah menggunakan darahnya untuk menyembuhkanku. Sebelumnya, karena halangan misterius jiwa, kita saling mengancam nyawa. Itu sebabnya kita tidak saling mengenal. Sekarang, halanganku sudah hilang. Dia adalah men-men. Selamat, Tuan Ming, menyambut kembali istri Anda. Kamu pergi dulu, usahakan untuk menahan gerakan para pembasmi iblis. Tahan mereka. Baik. Bagaimana mungkin? Apa? Tidak ada, mungkin aku salah lihat. Ada apa denganku? Aku saja melihat pria dalam mimpiku. Adalah Bos Chew. Bos Chew tidak mungkin brengsek seperti pria dalam mimpiku itu. Bagaimana perasaanmu? Oh ya, Bos Chew. Bukankah aku ditangkap? Bagaimana aku bisa? Ini rumahku. Lepaskan. Sial. Bos Chew dan Kepala Fei. Mereka yang serius. Aku baru saja menemukan rahasia besar apa. Jangan-jangan Bos Chew akan membungkamku. Bos Chew, terima kasih atas pertolongan Anda. Jika Anda tidak datang tepat waktu, aku mungkin sudah. Pokoknya, aku tidak bisa membalas budi Anda. Kedepannya, apapun yang Anda butuhkan, silakan perintahkan saja padaku. Maksudmu, apa saja? Apa maksudnya? Jangan-jangan dia berniat jahat padaku? Untuk Bos Chew, mulai hari ini, nyawaku adalah milik Anda. Anda tenang saja, aku pasti tidak akan bocorkan sedikit pun tentang Anda. Kamu pikir itu sudah cukup? Melihat ekspresi Bos Chew, sepertinya dia tidak akan membunuhku. Lagi pula, untuk apa menyelamatkanku kalau mau membunuhku? Bos Chew, maksud Anda? Untuk mencegahmu membocorkan identitasku, mulai hari ini. Kamu tinggal di rumahku. Kenapa? Tidak mau? Mau. Bisa tinggal bersama Bos Chew. Aku sangat beruntung, sangat ingin. Lebih baik memang begitu. Oh ya, Bos Chew, ada lagi yang perlu Anda perintahkan? kamu hari ini langsung tinggal di sini. Bos Chew, aku sama sekali tidak masalah. Hanya saja, apakah ini agak sedikit terburu-buru? Oh, kamu mau menjelaskan ke pacarmu ya? Tidak. Aku sementara belum punya pacar. Sementara. Nanti pasti akan ada. Nanti siapa tahu dia akan suka padaku. Pokoknya Bos Chew, jangan salah paham. Aku hanya perlu pulang dan bilang ke ibuku. Ternyata dia sudah punya orang yang disukai.
4 jam? Aku kasih kamu 4 jam untuk pamitan ke ibumu. Sebelum jam 10, aku ingin kamu muncul di hadapanku. 4 jam? Bisa nggak ditambah lagi? Tidak bisa. Kenapa? Jam 10 aku mau tidur. Orang seperti dia, ternyata jadwal tidurnya masih teratur. Kamu bilang apa? Tidak ada. Bos Chu, tenang saja, aku pasti datang tepat waktu. Ingat, hal yang tidak boleh dikatakan, satu kata pun jangan disebutkan. Kalau tidak, Tenang, aku tahu batasannya. Men, maaf, untuk melindungimu. Aku hanya bisa memilih cara seperti ini, menahanmu di sampingku. Semoga nanti kamu tidak menyalahkanku. Men, kamu tunggu dulu. Ada apa, Bu? Bos kamu itu, kenapa sih? Asisten harus tinggal bersamanya? Tinggal bersama, hidupnya nggak bisa diurus sendiri. Bu, ngomong apa sih? Bos kami baik-baik saja ke kami. Sudah ku bilang, ini hanya sementara, Bu tenang saja. Tenang apa tenang, kamu kan masih perawan. Tinggal bersama pria asing. Bos Chu kamu masih jomblo ya? Jomblo? Bos Chu masih jomblo? Sepertinya iya. Waduh, Men, tunggu apa lagi? Kamu rebut saja bos Chu kamu. Bu, sudah ku bilang, ini hanya hubungan kerja. Men, aku nggak peduli. Tahun ini kamu harus bawa pacar pulang. Oh iya. Ini kamu pegang baik-baik, bawa, untuk menarik jodoh. Ini apa? Men, kamu tunggu di sini. Ibu masuk dulu lihat-lihat untukmu. Hem. Aneh, kenapa ada altar kecil seperti ini di sini? Esek. Men, pergi. Iya, ayo pergi. Dulu, aku baru mulai bermimpi aneh itu setelah sekali pergi ke sana. Kalau kembali ke sana lagi, mungkin bisa tahu kenapa mimpi ini muncul. Agar bisa mengerti kenapa mimpi ini terjadi. Bos Chu, Naik mobil. tidak usah, aku bisa sendiri. Aku tidak akan mengulanginya. Baik. Setelah Fei, biar aku saja. Tidak perlu, kamu naik saja. Jangan ganggu bos Chu menunggu lama. Baik, terima kasih. Bos Chu, kenapa Anda datang? Sebenarnya tidak perlu. Jangan-jangan dia takut aku kabur? Jangan banyak pikiran. Aku cuma lewat. Kalau bukan karena Raja Dunia bawah khawatir orang di belakang layar akan menargetkan nyonya. Mana mungkin aku repot-repot datang ke sini? Lihat apa? Apa ada tulisan di wajahku? Masih bekerja sampai larut malam. Bos Chu benar-benar bekerja keras. Jangan buru-buru. Kamu juga dapat bagian. 2 hari lagi ada acara amal di Jiangcheng. Aku akan hadir, kamu ikut denganku, kenali semua orang di dalamnya. Dengan baik. Baik. Hati-hati. Nyetirnya bagaimana sih? Maaf Bos Chu, tadi ada sesuatu melintas. Asisten Su, kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Diam saja ngapain? Nyetir. Bos Chu sudah sampai. Kamu sengaja ya? Raja Dunia bawah. Aku cuma kasih kesempatan untukmu. Aku. Jangan banyak kata lagi. Terima kasih Ketua Fei, biar aku saja. Diam saja ngapain? Ayo pergi. Oh, baik. Kamu akan tinggal di sini mulai sekarang. Aku tinggal di lantai atas. Kalau ada apa-apa, panggil aku kapan saja. Baik, Bos Chu. Tak kusangka Bos Chu ternyata seperti ini. Orang yang dingin di luar tapi hangat di hati, dibandingkan dengannya, dia bukan manusia. Sepertinya bukan hal yang menakutkan lagi. Aduh. Suman, kamu memikirkan apa? Kamu ngapain? Tidak apa-apa. Terima kasih Bos Chu. Hari sudah larut, Anda sebaiknya istirahat lebih awal. Selamat malam. Bos Chu. Hai. Tidak usah Bos Chu, aku naik taksi saja. Kamu yakin? Tinggal setengah jam lagi, kamu akan terlambat. Kalau begitu, maaf merepotkan Bos Chu. Tadi malam tidurnya bagaimana? Terima kasih atas perhatian Bos Chu.
Aku tidur nyenyak tadi malam. Anehnya, aku tidak lagi bermimpi aneh itu. Men-men tidak suka aku dalam pertemuan jiwa. Untuk sementara, lebih baik jangan biarkan dia masuk ke dalam mimpiku. Men-men, aku pasti akan melindungimu. Sudah cukup, Bos Chu. Aku turun di sini saja. Belum sampai kantor. Iya, di kantor banyak mata. Tidak baik dilihat orang lain. Terserah kamu. Jalan. Aji Suman, kenapa dia turun dari Mobile Boss Chu? Ling, kalian berdua dari kantor direktur. Simon, dekat dengan Bos Chu, baru bisa jadi asisten pribadi Bos Chu. Kamu tanya aku tanya siapa? Pengin tahu, tanya sendiri padanya. Suman, kamu berani bersaing dengan aku merebut pria. Tunggu sebentar, terima kasih. Bos Chu, Diam saja ngapain? Masuk. tidak usah, Anda naik dulu saja. Kenapa? Kamu tidak mau? Bukan, aku sangat mau, hanya saja. Tidak baik dilihat orang lain. Kalau masih ngomong sembarangan, aku akan menarikmu masuk. Baik, aku masuk. Terima kasih, Bos Chu. Tunggu sebentar. Bos Chu, bagus sekali. Boleh aku masuk? Ah, Men, ternyata kamu juga di sini. Kalau begitu, aku tidak akan sungkan lagi. Masuklah. Terima kasih, Bos Chu. Bos Chu, kebetulan bertemu Anda. Manager bilang, minggu ini perusahaan akan mengadakan piknik untuk semua orang. Tahu. Apakah Anda punya saran? Asisten Su. Ya, Bos Chu. Aku bicara denganmu, kenapa kamu berdiri begitu jauh? Itu, Sekretaris Ling. Bos Chu, Anda bilang. Mengenai saran sekretaris Ling tadi. Apakah kamu punya pendapat? Bos Chu, akhir pekan adalah waktu bersantai untuk semua orang. Acara perusahaan, jika memungkinkan, sebaiknya tidak mengganggu waktu istirahat mereka. Lebih baik di hari kerja, dan tidak perlu pergi ke tempat yang terlalu jauh. Seperti agrowisata di pinggiran kota, itu cukup bagus. Asisten Su, sepertinya itu hanya pemikiranmu sendiri, ya? Hari kerja seharusnya untuk bekerja, akhir pekan perusahaan. Mengajak semua orang piknik, siapa yang tidak senang? Sekretaris Ling benar. Hanya saja, Bos Chu bertanya pendapatku. Aku tentu mengatakannya. Tentu saja keputusan akhir ada di tangan Bos Chu. Lihat, inilah akibatnya kamu terlalu berharap. Suman, kamu benar-benar pikir menjadi asisten direktur akan membuatmu istimewa? Mimpi. Menurutku ide asisten Su bagus. Piknik kali ini, lakukan sesuai usulan asisten Su. Asisten Su, segera buat rencananya. Terima kasih, Bos Chu. Suman, jangan terlalu senang. SSSD. Bos Chu, Naik mobil. aku. Terima kasih, Bos Chu. Dan Ketua Fei. Tidak usah berterima kasih, aku hanya kebetulan. Sekarang kamu dan aku tinggal bersama, jadi sekalian saja, naiklah. Sekalian APA. Aku justru menemani kamu di parkiran bawah tanah. Sudah menunggu berjam-jam, tahu? Menyetir. Paman, lihatlah wanita Suman itu. Dia sudah merayu Bos Chu. Tak Kizanka. Suman biasanya sangat sopan. Tapi kali ini dia cepat sekali bertindak. Sudah kubilang dari dulu, menyimpannya adalah bencana. Dari sekolah dia sudah pandai merayu orang. Apalagi sekarang, Bukannya sebelumnya kamu menghubungi pihak bosku untuk menyingkirkannya? Gu Xiaofeng si pecundang itu. Cuma ditakut-takuti Bos Chu langsung kabur. Jangan buru-buru dalam acara piknik ini. Kita akan membuat Suman menyesal.
Paman, semuanya tergantung padamu. Masa depan keluarga Ling juga ada di tanganmu. Tak kusangka Bos Chu ternyata memiliki sisi yang sangat disiplin seperti ini. Kamu lihat apa? Tidak ada. Kamu duluan yang bicara. Bos Chu, aku ingin tahu tentang apa yang sedang terjadi padaku sekarang. Dan hubunganmu dengan Kepala Fei. Bos Chu, jangan salah paham, aku tidak bermaksud mencari-cari informasi, aku hanya bingung saja. Jika Anda tidak ingin menjawab, anggap saja aku tidak bertanya. Bos Chu. Kamu benar-benar ingin tahu? Meski mungkin akan membahayakanmu. Ya Bos Chu, aku ingin tahu. Duduklah. Dunia ini tidak sesederhana yang kamu ketahui. Hal-hal mistis yang sulit dipahami memang ada. Hanya saja sekarang tersembunyi dan tidak diketahui orang. Tempat yang tidak sengaja kamu masuki sebelumnya disebut jalan gelap. Tempat yang berada di antara kenyataan dan ilusi. Yang ada di dalamnya adalah makhluk-makhluk yang sudah mati. Roh jahat dan makhluk halus. Lalu mengapa aku bisa masuk ke sana? Apakah karena mimpi itu dan pria dalam mimpiku? Bos Chu, aku mau tanya sesuatu. Jika seseorang bermimpi, dan dalam mimpinya terjadi berbagai hal aneh yang memengaruhi orang di dunia nyata, apa yang terjadi dengan situasi ini? Bos Chu, kenapa kamu lihat aku? Ada sesuatu di wajahku? Tidak ada apa-apa. Sementara ini belum bisa memberitahunya tentang pertemuan roh. Kalau tidak, dia mungkin akan curiga dan membenciku. Apa yang kamu katakan juga bukan tidak mungkin. Tapi pengaruhnya tidak akan terlalu besar. Tapi, tidak bisa, mimpi itu terlalu sulit untuk diterima. Tidak boleh ada orang lain yang tahu tentang ini. Bos Chu, kamu dan Kepala Fei, ada apa? Suatu hari nanti kamu akan tahu. Ya Bos Chu, bisakah kamu ceritakan lagi tentang jalan gelap, biar aku waspada. Tenang, mereka mengejarku. Selama kamu tetap di sampingku, tidak akan ada masalah. Mengejar Bos Chu. Apa aku jadi korban kolateral damage? Tapi mimpi itu sudahlah. Kalau tidak mengerti, jangan dipikirkan. Nanti juga akan jelas. Bagaimanapun juga, aku pasti akan mencari tahu. Jadi Bos Chu, kamu lagi menyembunyikan rahasia apa? Sudah hampir jam 12, aku masih ada proposal yang harus dikerjakan. Kamu bisa lebih awal. Sudah larut malam, kamu masih harus kerja. Jaga kesehatan. Tenang, aku akan. Bos Chu. Men, kamu kenapa? Apa kamu ada masalah? Semuanya rusak. Aku tidak apa-apa, jangan khawatir, tadi cuma hampir jatuh. Jangan, tidak usah, aku benar-benar tidak apa-apa. Kamu istirahatlah lebih awal. Aku tutup dulu. Dasar anak ini, aku kan bilang. Entah bagaimana kabar Bos Chu. Ada masalah. Bos Chu, tadi terima kasih. Tidak perlu. Itu, tadi jubah mandimu jatuh. Maaf, percayalah, aku benar-benar tidak sengaja. Asensu. Ah. Aku mau tidur. Oh, kamu istirahatlah lebih awal, maaf ganggu. Selamat malam. Apa aku terlalu banyak berpikir? Dia terlihat sama sekali tidak canggung. Jangan dipikirkan lagi. Cepat selesaikan pekerjaan dan tidur. Selamat malam, Bos Chu.
Selamat malam. Yuan Shen mulai bersatu lagi. Kenapa aku di sini lagi? Monster, keluar! Jangan bergerak. Wajah pria ini sangat familiar. Apa yang mau kamu lakukan lagi? Aku hamil, jangan macam-macam. Tenang, aku tahu batasannya. Kenapa setiap kali ke sini, perutku jadi sebesar ini? Janin gelap berbeda dengan janin biasa, butuh energi gelap untuk tumbuh. Jadi sekarang, kamu tidak akan sering ditarik masuk ke tempat pertemuan Yuan Shen, kecuali saat butuh energi gelap. Lalu kamu akan ditarik ke sini. Maksudmu, dia yang membawaku ke sini? Benar. Apakah aku akan melahirkannya di dunia nyata? Kalau kamu, apa kamu ingin melahirkannya? Aku tidak tahu. Awalnya aku agak takut. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Mungkin suatu hari aku akan menerimanya. Tapi sekarang, aku tidak tahu benda ini. Datang tiba-tiba, bahkan kadang. Aku tidak bisa merasakan keberadaannya, tapi sekarang aku bisa merasakan dengan jelas dia bernapas di perutku. Seolah benar-benar bagian dari tubuhku. Jika ada pilihan, apa yang akan kamu lakukan? Jangan tanya aku tidak tahu. Kenapa aku harus terus-menerus membuat pilihan? Aku punya hidupku sendiri, kenapa aku harus terus terlibat dalam peristiwa aneh seperti ini? Men, aku sudah bilang, kita ditakdirkan bersama. Bahkan jika bukan sekarang. Di masa depan, di kehidupan berikutnya, kita akan bertemu. Tapi sekarang bukan waktu yang tepat, bukan? Aku bahkan tidak tahu kamu apa. Karena kamu, aku bahkan tidak bisa mencari orang yang sesuai. Jika kamu benar-benar menolak, aku akan membantumu menunda waktu kelahiran janin ke-8. Kamu serius? Kamu harus pertimbangkan baik-baik, sekali janin ke-8 terbentuk. Tidak bisa dibuang, tidak bisa dihancurkan, waktu penundaan. Paling lama hanya 3 bulan. 3 bulan, janin ke-8 akan lahir. Lebih cepat dari bayi biasa. Baik. Apapun hasilnya. Biarkan aku egois sekali ini. Ini bukan egois. Kami yang mengurungmu, kami yang salah padamu. Benar-benar hilang. Hei, bisakah kamu memberitahuku siapa kamu sebenarnya? Jangan terburu-buru, kita pasti akan bertemu. Benar-benar tidak ada. Jangan terburu-buru, kita pasti akan bertemu. Orang yang aneh. Tidak. Kenapa aku di tempat tidur? Bukankah sedang mengerjakan proposal? Proposal selesai, sudah disimpan. Jangan-jangan Bos Chow. Kemarin berkat Bos Chow. Belakangan ini juga sering merepotkannya. Bagaimana kalau membuatkan sarapan untuknya? Bos Chow, kamu sudah bangun. Apa ini? Ini semua sarapan yang kusiapkan khusus untukmu. Bos Chu, masakanku tidak terlalu enak. Jangan sungkan. Bos Chu, kenapa kamu tidak makan? Apa tidak suka semuanya? Tidak apa-apa, aku coba.
Bos Chu makan ini. Ini masakan andalanku. Baik. Bos Chu, tunggu sebentar. Kepala Fei. Boss Chu. Asisten Su, kamu ngapain? Kepala Fei. Ini semua sarapan yang kusiapkan. Untuk Bos Chu. Kebetulan kamu juga datang. Sudah makan? Mau makan bersama? Tidak usah, dan tahukah kamu? Bos Chu tidak bisa. Fei. Kamu tunggu di luar. TAPI, Bos Chu. Kamu tidak dengar apa ku bilang? Apakah Ketua Fei marah? Jangan pedulikan dia. Makan saja. Bos Chu, kamu tidak pergi ke kantor? Aku ada urusan hari ini, tidak jadi pergi. Oh ya, aku sudah lihat proposalnya, bagus sekali. Hari ini sampai Jumat. Ada 3 hari, perusahaan akan mengadakan piknik. Kamu ikut saja. Bos Chu, kamu. Aku akan menyusul kalau sudah ada waktu. Fei, bawa dia ke kantor dulu. Baik. Ketua Fei, tunggu sebentar. Ada APA? Ketua Fei, kamu terlihat tidak senang pagi ini. Apakah aku melakukan kesalahan? Sehingga kamu dan Bos Chu tidak puas? Kamu. Kamu tidak dengar apa ku bilang? Tidak ada. Ke kantor dulu, aku ada urusan. Ketua Fei, sampai jumpa. Raja ke-8. Kamu datang untuk apa? Mana men-men? Tenang, Raja ke-8. Aku sudah mengantar Nyonya kembali ke kantor. Raja ke-8. Anda sudah ratusan tahun tidak menyentuh makanan duniawi. Anda tahu, energi duniawi dari makanan itu sangat merusak bagi tubuh spiritual. Kenapa Anda masih? Tidak apa-apa. Hanya sekali. Lagi pula, ini dibuat oleh tangannya sendiri. Aku tidak ingin mengecewakannya. Nyonya memang puas. Tapi Anda kehilangan puluhan tahun latihan karena ini. Pembasmi iblis ini datang dengan ganas, Anda harus mengumpulkan kekuatan. Cukup. Pergi jaga men-men. Setelah kekuatan spiritualku pulih, aku akan menyusul. Baik. Memen, kenapa Bos Chu tidak datang hari ini? Bos Chu bilang ada urusan, tidak bisa datang dulu. Ah, sangat disayangkan. Aku pikir hari ini bisa. Dekat dengan direktur. Kamu ini. Kamu main dulu, aku mau telepon dulu. Dadah. Suman. Siapa? Siapa di sana? Aduh. Kaki sakit sekali. Tempat apa ini? Tiba-tiba sinyal hilang. Ada orang tidak? Tong! Kamu apa? Jangan mendekat. Paman, bagaimana keadaannya? Tunang, aku sudah mendorongnya jatuh. Meski tidak mati, setidaknya setengah nyawanya hilang. Bagus sekali. Suman, inilah akibatnya merebut pria dariku. Bos Chu mana? Kepen Bos Chu datang? Kamu siapa? Barusan itu apa? Jangan cari lagi, sudah kuselesaikan. Terima kasih, tapi kamu siapa? Kenapa ada di sini? Kamu tidak ingat? Ingat apa? Tuan, kita. Sepertinya pertama kali bertemu, kan? Suman. Kamu benar-benar tidak ingat APA. Apa maksudmu? Kamu kenal aku? Bukan hanya kenal. Men-men, guru sudah setuju dengan pernikahan kita. Aku sengaja bawa bunga hari ini untuk menemuimu. Men-men. Kenapa kamu keluar? Men-men, dia siapa? Ziwan, pernikahan kita ditentukan orang tua. Bukan keinginanku. Sekarang, hatiku sudah ada yang lain. Maaf aku tidak bisa menikahimu. Apa yang kamu bicarakan, men-men? Kamu tidak mau menikah denganku lagi? Kenapa? Karena pria ini? Ziwan, maaf, anggap saja. Kita tidak pernah kenal. Ayo pergi. 500 tahun. Aku mencarimu selama 500 tahun. Hari ini akhirnya ketemu. 500 tahun? Apa?
Dia juga musuh Bos Chow? Jangan mendekat. Suman, ikut aku. Pergi. Aku tidak mau ikut. Aduh. Suman. Chu Mobai. Suman, Chu Mobai bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku Lin Ziwan, Kita akan bertemu lagi. Bos Chow. Apa yang kamu lihat tadi? Hah, apa hanya aku yang mendengarnya? Tidak ada apa-apa. Ada apa? Tidak apa-apa, cuma terkilir sedikit. Jangan bergerak, duduklah. Bos Chow, kamu mau apa? Jangan bergerak, biar aku periksa lukanya. Oh, begitu rupanya. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Aku bisa melakukannya sendiri. Tidak usah. Ini pertama kalinya aku berdekatan seperti ini. Bos Chu yang serius seperti ini, sangat keren. Di sini ya. Sakit tidak? Apakah di sini? Sedikit. Jangan bergerak. Sangat nyaman. Ini adalah teknik penyembuhan untuk luka seperti milikmu. Bisa disembuhkan. Bos Chu, kenapa kalian bisa menggunakan sihir? Bisakah aku mempelajarinya? Kamu ingin belajar? Tentu saja, siapa yang tidak ingin belajar beberapa ilmu sihir? Jangan bicara tentang kegunaan lainnya, bahkan untuk menakuti orang saja sudah sangat keren. Tentu saja, lebih baik jika memiliki kegunaan praktis. Sekarang kamu belum membangkitkan tulang spiritual, tidak bisa belajar. Baiklah, Dengan aku di sampingmu, apakah kamu masih perlu belajar? Sebenarnya tidak masalah juga. bagaimana bisa sama? Milikmu adalah milik orang lain. Hanya dengan menguasainya sendiri, baru menjadi milikmu. Kalau begitu, lebih baik kamu menguasaiku. Maksudku, kamu bekerja dengan baik untukku. Aku tentu tidak akan pelit memberikan hadiah. Ya, Bos Chu benar. Bos Chu, sejak kapan kamu datang? Bagaimana kamu tahu aku di sini? Tentu saja karena merasakan kamu dalam bahaya, kebetulan sedang jalan-jalan ke sini. Mendengar ada suara, jadi datang melihat. Kebetulan sekali. Masih sakit tidak? Benar-benar tidak sakit lagi. Terima kasih Bos Chu. Meteor. Cepat, cepat, berdoa. Meteor, Mobai, saat melihat meteor berdoalah. Keinginan akan terkabul, cepat berdoa bersama. Bos Chu, apa yang kamu minta? Jangan bilang dulu, nanti permintaannya tidak terkabul. Kalau permintaanmu sudah terkabul, baru cerita ke aku. Kamu minta apa? Pengen tahu. Bisa. Jangan bilang. Permintaan kalau diucapkan gak bakal terkabul. Nanti kalau sudah terkabul, baru kasih tahu aku. Oke. Bos Chu memang pria yang berbeda dari yang lain. Nggak boleh, Suman, kamu mikir apa sih? Jangan-jangan aku suka sama Bos Chu? Chu Mobai, apa kamu sedikit tertarik pada aku? Daripada mikir panjang, mending tanya langsung perasaannya ke aku. Kamu duluan yang bicara. Bos Chow, mau ngomong apa? Bos Chow duluan. Aku teringat dulu. Waktu melihat bintang jatuh, ada seorang wanita yang bilang hal yang sama persis. Dulu. Wanita. Iya, Men, baik 500 tahun yang lalu, maupun 500 tahun ke depan. Kamu tetap sama, polos dan baik hati. Lugu dan tulus, semoga kamu cepat pulih ingatan. Tadi kamu mau ngomong apa? Nggak ada. Bos Chu, wanita yang kamu sebut tadi. Apakah orang yang kamu suka? Iya, Kamu sangat menyukainya? Kalau gitu, kalian masih bersama sekarang? aku nggak tahu. Tapi aku yakin suatu hari nanti, kita pasti akan bersama lagi. Oh, begitu. Bos Chow, aku doakan kamu dan gadis itu bahagia selamanya, cepat-cepat bersatu. Ternyata semuanya hanya perasaanku sendiri. Ya sudah. Pria sehebat Bos Chow, mana mungkin gak punya orang yang disuka. Bos Chow, kita cepat pulang yuk. Nanti mereka khawatir kalau nggak nemuin kita. Oke, Tapi di sini setinggi ini, bagaimana kita naik?
Peluk aku erat-erat. Maaf merepotkan Bos Chu, biar aku yang memandu. Baik, ayo pergi. Bos Chu, akhirnya kamu datang juga. Bos Chu, Suman. Kenapa kamu kembali? Asisten Ling, aku di sini. Ada yang tidak beres? Maksudku, kenapa kamu bersama Bos Chu? Kembali bersama? Ketika sedang jalan-jalan, bertemu dengan asisten Su. Oh, begitu rupanya. Bos Chu, aku agak lelah. Istirahat dulu ya. Baik, selamat tidur. Sialan, perempuan Suman ini. Beruntung sekali, sampai segini juga tidak mati. Boss Chu. Semuanya sudah siap. Wah, Man. Kamu kemana saja? Aku sangat khawatir, hampir mati karenamu. Tidak apa-apa, cuma tersesat. Untungnya bertemu Bos Chu. Itu sangat beruntung, di tempat terpencil begini. Lebih baik jangan sendirian, jangan sembarangan pergi. Agar tidak ada sesuatu yang tidak ingat. Mengerti. Oh ya, tolong kamu sesuatu. Selidiki siapa yang berani mengganggu Men-Men. Sayap. Bukannya sudah kusuruh pergi? Cepat sekali ada hasilnya. Bos Chu. Kamu. Ada perlu apa? Bos Chu, aku cuma ingin melihatmu. Tidak boleh juga? Kalau tidak ada urusan, keluar dulu saja. Bos Chu. Kamu pakai parfum apa? Cuma parfum biasa. HMPH, ini parfum yang kudapat dengan susah payah. Dari Gu Xiaofeng, parfum memabukkan. Katanya dibuat oleh ahli. Pasti membuat pria yang menciumnya tidak bisa menahan diri. Parfum ini pasti tidak dibuat oleh orang biasa. Ada pihak lain yang terlibat, katakan. Siapa yang memberimu parfum ini? Bos Chu, bukan. Ini hanya parfum biasa, Bos Chu. Masih berbohong. Bilang, siapa yang memberikannya padamu? Aku bilang, itu Gu Xiaofeng. Pergi. Gu Xiaofeng. Tidak mungkin, Gu Xiaofeng hanya manusia biasa. Jangan-jangan dia berhubungan dengan orang dari divisi pembasmi iblis. Bos Chu, kamu kenapa? Men-Men, ternyata kamu, maaf. Aku keracunan obat, tadi aku tidak sopan. Jadi sekarang kamu sudah sadar. Tunggu sebentar, aku akan cari orang untukmu. Tidak berguna, ini bukan obat biasa. Bos Chu, kalau begitu. Bos Chu, kamu mau apa? Jauh dariku. Aku berusaha menahan diriku, kamu tenang saja. Aku tidak akan melakukan apa-apa padamu. Kamu keluar dulu saja. Aku tidak pergi, aku akan menemanimu di sini. Jaga-jaga, kalau kamu butuh sesuatu. Kamu tidak takut. Aku melakukan sesuatu padamu lagi. Tadi, aku agak takut, tapi sekarang. Kalau kamu benar-benar melakukan sesuatu padaku, mungkin. Aku bisa menipumu juga, kan? Bos Chu, wanita yang kamu suka, namanya juga Suman. Kamu sudah tahu ya? Jangan salah paham, tadi saat kamu tidak sadar. Kamu terus memanggil Men-Men, Suman. Jadi aku tidak sengaja mendengarnya. Ternyata begitu, aku kira kamu ingat. Benar. Dia juga bernama Suman. Sama persis seperti kamu. Oh, pantasan, pertama kali bertemu, reaksimu begitu besar. Kamu bilang apa? Tidak ada, aku hanya merasa bisa memiliki nama yang sama dengan orang yang disukai Bos Chu. Seolah-olah, suatu hari, aku juga akan disukai oleh orang Bos Chu. Seperti itu. Aku sangat senang. Tidak begitu. Emang, Kamu baik. Sangat baik, sangat baik. meski aku tahu kamu cuma menghibur, tapi setelah mendengarnya, tetap bikin hati senang. Aku enggak. Bos Chu, kamu sudah baik kan? Sepertinya sudah pulih hampir sepenuhnya. Bagus, efek obatnya sudah habis. Wah, baguslah. Aku jadi lega. Kenapa? Kamu lelah? Ya iyalah, capek banget. Coba, Boss Hu ketemu. bicaralah. Apa yang terjadi? Orang yang menyakitimu.
Men, rekamannya hilang. Apa? Hilang? Iya, katanya kayaknya diambil orang. Ngapain kamu cari rekaman? Aku tadi waktu keluar rumah, nyasar. Sebenarnya bukan sengaja, ada yang sengaja mengganggu. Orang itu, kemungkinan besar Ling Ling. Lingling? Waktu dia lihat aku pulang, reaksinya aneh banget. Jadi, aku mau cek rekaman, lihat dia ngapain waktu itu. Terus gimana dong? Kamu nggak apa-apa? Mending kira, bilang ke bos Chu aja. Awalnya nggak mau ganggu dia, mau selesaikan sendiri dulu. Tapi sekarang mau gimana lagi? Ternyata kamu, ketua Fei, yang ambil rekamannya. Bos Chu, kamu dari awal sudah tahu? Ada yang mau menjerumuskanku. Aku cuma khawatir. Nggak nyangka ketahuan juga. Siapa yang melakukannya? Nih, lihat sendiri. Kamu gagal. Gu Xiaofeng si sampah ini. Obat ini dikatanya kayak barang langit, padahal ya biasa aja. Bos Chu tetap bisa mengendalikan diri. Sekretaris harian, Ling Ling, dan Manajer Ling Yu, kalian terlibat kejahatan. Kalian mau apa? Kami melakukan apa? Bukti kejahatan kalian sudah diserahkan. Detail tuntutannya akan diberitahukan kemudian. Sekarang ikut kami dulu. Wajah. Ayo pergi. Lepaskan aku, lepaskan aku. Bos Chu, aku difitnah. Benar, Bos Chu. Kami tidak melakukan APA. Tidak melakukan apa-apa. Kalian tahu persis apa yang telah dilakukan. Dengar penjelasanku. Ling Ling, kamu dan manajer diduga melakukan pembunuhan berencana. Buktinya jelas. Jangan melawan lagi. Tidak mungkin, tidak mungkin. Aku tidak melakukan apa-apa, aku tidak melakukannya. Itu semua dia yang melakukan, aku benar-benar tidak melakukan apa-apa. Kamu. Bos Chu, aku bisa menjadi saksi. Itu semua dia, semua ide itu darinya. Bos Chu, mohon ampunilah aku. Lihatlah usahaku. Bekerja untuk perusahaan selama bertahun-tahun ini. Mohon lepaskan aku. Mulai hari ini, kalian dipecat. Memilih untuk menyerahkan kalian sudah merupakan kebaikan terbesarku. Jangan menguji kesabaranku. Lepaskan. Bos Chu, aku mohon. Aku tidak ingin masuk penjara, Bos Chu. Pergi, cepat pergi. Bos Chu, Semua yang bekerja di hentian, bekerja dengan sungguh-sungguh. Perusahaan tidak akan menyia-nyiakan kalian. Tapi jika ada yang berniat jahat, hari ini adalah contohnya. Aku tidak akan mentolerir orang yang moralnya buruk. ganteng kan? Hem, Saka? hem. Yuyu, kamu mengejekku lagi. Tapi harus ada yang tergoda dong. Hey men, waktu itu kamu minta aku bantu cek CCTV. Apakah tentang kejadian hari ini? Iya, cuma tidak menyangka. Bos Chu akan menyelidiki lebih awal. Aduh, kalau bicara soal Bos Chu kita ini, sungguh luar biasa, tidak ada celahnya. Pewaris grup besar, tampan lagi, moralnya baik. Yang Penteng, Jeb Protective dan bermoral baik. Men, cepatlah dapatkan Bos Chu. Menurutku, aku rasa Bos Chu pasti menyukaimu. Apa yang kamu bicarakan? Dia tidak mungkin menyukaiku. Men, bisakah kamu berhenti merendahkan dirimu sendiri? Kamu itu hebat, kamu itu luar biasa. Kamu cantik, berpendidikan tinggi, dan kemampuan kerjamu juga kuat. Yang terpenting, latar belakangmu juga bersih. Orang-orang yang mengejarmu sudah mengantre, tahu? Jangan lagi merendahkan dirimu sendiri. Lagi pula, kalau Bos Chu tidak menyukaimu, mau repot-repot membantumu seperti ini? Bukankah kamu juga bilang tadi? Bos Chu itu baik, hari ini meskipun bukan aku, kalau itu kamu atau orang lain, dia tetap akan melakukan hal yang sama. Mana bisa sama? Sama sekali berbeda, tahu? Lagi pula dia sudah punya orang yang disukai. APA? Bos Chu punya orang yang disukai? Sejak kapan? Bagaimana kamu tahu? Ya begitu saja tahu. Meskipun tidak ada, aku sendiri juga tidak mungkin bersamanya. Lagi pula, janin di perutku ini tidak tahu kapan akan. Sungguh disayangkan, ya? Sudah, istirahatlah lebih awal, besok kita harus bangun pagi. Selamat malam. Mau pergi? Iya, sedang membereskan barang. Tunggu aku. Iya, Bos Chu ada apa?
Pulang bersamaku. Baik. Men, kenapa kamu belum pergi? Aku bantu kamu. Ah, tidak usah. Ada APA? Itu kalian pulang ke kantor dulu. Aku naik taksi sendiri. Aku masih ada urusan ke suatu tempat. Oh, begitu. Baiklah, hari-hari di jalan. Aku pulang ke kantor dulu. Sampai jumpa di kantor. Sampai jumpa. Sampai jumpa di kantor. Bos Chu, tidak usah. Naiklah. Terima kasih, Bos Chu. Manajer Lin dan sekretaris Lin dipecat. Posisi tidak boleh kosong setelah kembali ke kantor. Asisten Su, kamu sementara menggantikan posisi manajer. Dan angkat seseorang untuk menggantikan posisi sekretaris Lin. Bos Chu, aku hanya seorang asisten yang sementara menggantikan manajer. Tentang perusahaan, kamu tidak perlu khawatir, aku sudah menetapkannya. Selain itu, beberapa hari lagi akan ada lelang amal, kamu juga harus mempersiapkannya dengan serius. Baik, Bos Chu. Bos Chu, ada apa dengan saya? Di acara amal, kamu akan hadir sebagai pendamping saya. Apakah ada gaun yang cocok? Saya tidak butuh yang seperti itu. Sekarang butuh. Fei, pilihkan gaun malam. Ah, Hello, Tuan Chu. Tolong pilihkan beberapa gaun malam untuknya. Baik, Nyonya. Silakan ke sini. Bos Chu, Tidak terlalu bagus. ini. Ganti yang lain, coba yang berbeda. Bos Chu, bagaimana dengan yang ini? Pakai yang ini saja. Akhirnya selesai juga. Aku akan ganti baju lagi. Bos Chu, Ada apa? aku sudah lama tidak pulang. Bolehkah aku minta izin hari ini untuk pulang dan menemani ibuku? Baik. Terima kasih, Bos Chu. Bos Chu, terima kasih sudah mengantarku pulang. Baik, kalau ada apa-apa hubungi aku. Aku naik dulu. Sampai jumpa. Bu, aku pulang. Kok tahu aku pulang sampai menunggu? Kok kamu di sini? Apa yang terjadi dengan pemimpin ke-8? Ada firasat tidak enak. Men, balik lagi. Baik. Bu, kok dia di sini? Men, kemari, kenalan. Ini Tuan Lin. Bu, maksudmu apa? Kamu kenal dia? Kami sudah lama kenal. Ibumu juga anggota organisasi kami. Maksudmu apa? Bu, dia bicara apa sih? Apa kamu ikut organisasi sesat? Men, jangan buru-buru. Dengar dulu penjelasan kami. Kami semua bagian dari pasukan pembasmi setan. Selama ini, selain membasmi setan, kami juga punya tugas lain. Menjaga kelahiran suci, dan sekarang Suman kamu adalah suci dari pasukan pembasmi iblis kita. Hah, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Cepat keluar, atau aku akan memanggil polisi. Apakah kamu tidak ingin tahu kebenaran di balik semua ini? Jika dihitung di dalam perutmu, seharusnya sudah mengandung janin spiritual. Ibu, bagaimana dia tahu? Kamu yang memberitahunya? Men, sebenarnya aku sudah lama tahu. Hanya saja sebelumnya waktunya belum tepat. Sekarang sudah. Apakah kamu tidak ingin tahu siapa iblis dalam mimpimu itu? Kamu tahu siapa? Kamu lihat sendiri nanti akan tahu. Kenapa aku ada di sini lagi? Dia? Chu Mobai. Bos Chu. Ternyata dia. Tidak mungkin. Kenapa dia? Tidak mungkin dia. Karena semua ini adalah rencananya yang sudah disiapkan sebelumnya. Kamu adalah suci dari pasukan pembasmi iblisku. 500 tahun lalu jatuh karena suatu peristiwa. Akhirnya terombang-ambing di dunia. Jadi selama 5 tahun ini, sesuai dengan iblis kita. Terus mencari reinkarnasi roh suci. Memindahkannya ke dalam tubuh sendiri untuk dibesarkan. Aku sangat beruntung. Kamu bereinkarnasi ke dalam tubuhku.
Tapi justru karena itu, kamu dipilih oleh Chumobai. Chumobai adalah iblis terbesar. Selama ribuan tahun di dunia ini, 500 tahun lalu dia menerima hukuman langit. Dan bertarung dengan pasukan pembasmi iblis, akhirnya dengan suci. Dan 340 nyawa pasukan penebus iblis berhasil menyegelnya. Sekarang dia kembali, ingin menggunakan roh suci dalam dirimu untuk melahirkan janin spiritual paling jahat di dunia. Tidak mungkin. Apakah semua ini palsu? Dia selama ini membohongiku. Kalau tidak, menurutmu kenapa? Dia selalu membuatmu berada di sisinya setiap saat? Dia hanya ingin mengawasi kelahiran janin spiritual. Dia pasti tidak akan membiarkan siapapun menghalangi rencana kelahiran janin spiritual. Men-men, meskipun hal ini menjijikan, tapi juga memberi kita kesempatan. Kesempatan apa? Suman, jangan biarkan janin spiritual itu lahir. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini untuk memberantas Chumobai, si iblis besar ini. Kembalikan ke jernihan langit dan bumi. Men-men, meski ibu tahu, kamu sulit menerima sekarang, tapi ini sudah terjadi. Ibu harap kamu bisa memikul tanggung jawab sebagai perawan suci. Bu, tapi aku tidak tahu harus bagaimana. Kamu masih ingat gelang yang ibu berikan? Itu adalah bagian dari formasi pengusir roh jahat. Lelang ini adalah kesempatan. Dia pasti akan mengajakmu ke lelang. Saat itu kami akan menempatkan benda-benda formasi dalam bentuk barang lelang. Ketika ada tusuk konde giok di lelang, suruh dia membelinya untukmu. Kamu hanya perlu menghancurkannya. Formasi akan aktif sendiri. Sisanya serahkan pada pasukan pembasmi iblis kami. Tapi, SSSD, Chuan Lopai Datang. Dia pasti merasakan bahaya di sini, jadi buru-buru datang. Men-men, jangan sampai dia tahu. Kamu sudah mengetahui semuanya. Ingat itu. Asisten Su, buka pintu. Chumobai, apakah dia benar-benar raja iblis seperti yang mereka katakan? Tidak, apa yang kupikirkan? Aku tak boleh terbuai lagi. Dia terus membohongiku. Asisten Su. Asisten Su, kamu baik-baik saja? Bos Chu, kenapa Anda datang? Ah, sendirian di rumah? Ada apa? Ibu ada di rumah? Dia pergi jalan-jalan. Bolehkah saya masuk minum teh? Bos Chu, silakan masuk. Aura menghilang tanpa jejak. Tidak ada yang aneh. Asisten Su, biasanya di rumah hanya kamu dan ibu saja. Ya, ayahku meninggal sejak lama, ibuku membesarkanku sendirian sejak kecil. Bos Chu, silakan minum teh. Ada apa? Tidak apa, hanya sedikit lelah. Baik. Kalau begitu saya pergi dulu. Aku antar kamu. Bos Chu, tunggu sebentar. Ini untukmu. Kalau tidak suka, aku. Bagus, sangat cocok. Aku sangat suka. Kalau begitu aku pergi dulu. Ada apa? Apapun yang terjadi, ingat kamu masih punya aku. Bos Chu. Tidak apa-apa, hati-hati di jalan. Baik. Kamu juga istirahat lebih awal. Selamat malam. Maaf, Bos Chu. Aku tidak sengaja. Aku juga tidak tahu benar atau salah. Tapi aku sangat takut. Suman, tak kusangka kamu juga datang ke sini. Senda Ryan. Bos Bu, aku punya teman pria. Oh. Punya teman pria. Suman, apa aku tidak tahu latar belakangmu? Hah? Kalau sudah datang ke sini, jangan pura-pura suci, ikut aku tidak enak? Bos Bu, tolong jaga sikap.
Teman priaku akan segera datang. Di mana teman priamu? Keluarkan biar kita semua lihat, haha. Aku di sini, aku teman prianya hari ini. Chu Mo Bai. Kamu tidak benar-benar suka wanita ini, kan? Bukan? Kamu. Bos Chow, kamu datang. Kamu sangat cantik hari ini. Terima kasih, kamu juga sangat tampan. Kamu tidak bersemangat. Ada apa? Tidak apa-apa. Bos Chow, aku ingin jalan-jalan. Baik. Ini benda pusaka kan? Pemimpin, siapa yang memberikannya padamu? Men. Istri yang memberikannya, apa dia tidak tahu? Ini benda pusaka yang menyakiti orang? Pemimpin, kenapa kamu masih menerimanya? Dia memberikannya padaku, meskipun itu duri. Aku tetap menerimanya dengan senang hati. Pemimpin, kamu. Aduh, Men, apa yang terjadi padamu? Kenapa tidak memberitahuku? Kamu datang untuk memata-matiku. Di mana ibuku? tenang. Ibumu akan muncul saat ritual dimulai. Aku hanya datang lebih awal untuk mempersiapkan sekaligus melindungimu. Melindungiku? Aku tidak butuh perlindunganmu. Kamu yakin? Di samping iblis seperti Chu Mo Bai. Kamu tidak takut? Dia tidak pernah menyakitiku. Lalu kenapa ada janin spiritual di perutmu? Suman, kamu jatuh cinta padanya. Tidak, Lalu kenapa kamu khawatir dengannya? aku hanya tidak mengerti Bos Chow. Bagaimana mungkin dia iblis? Dia orang yang sangat baik. Pembunuh akan mengaku dirinya pembunuh? Iblis akan mengumumkan dirinya iblis? Harus bertarung? Ini kesempatan terbaik. Suman, jangan lemah hati. Aku tidak. Lebih baik, berikan tanganmu. Apa yang akan kamu lakukan? Kamu mengandung janin spiritual, darah janin dan ibunya. Bisa menekan sifat iblis Chu Mo Bai. Ini akan sangat berguna nanti. Dia datang, ingat kata-kata kita, perhatikan waktu. Men, Bos Chow, kamu bicara dengan siapa? tidak ada. Aku hanya sedikit gugup. Jangan gugup, ada aku di sini. Chu Mo Bai, kenapa? Kenapa pria dalam mimpiku adalah kamu? Ada apa? Tidak ada. Lelang akan segera dimulai, ayo kita pergi dulu. Baik. Jika tidak bisa menghentikan ini, maka sekarang. Anggap saja ini saat-saat hangat terakhir kita. Tugasmu adalah memenangkan lelang ini. Baik Tuan, aku pasti menyelesaikan tugas. HMPH wanita, Chu Mo Bai, tunggu saja nasib kalian. Terima kasih hadirin, lelang amal Jiang Cheng dimulai. Item pertama, kancing naga hetian dengan motif awan keberuntungan era Tang. Harga awal 100.000, kenaikan minimal 50.000. 100.000, 150.000 sekali. Terjual. Item kedua, keramik biru putih era Song, 200.000. 250.000 sekali. Leiku. Barang lelang ketiga, keramik bunga dinasti Qing, 400.000. Leiku. Barang lelang berikutnya sangat istimewa. Usianya sangat tua, waktu pastinya tidak diketahui, tapi sangat unik. Ini dia. Suka. Hem, Aku berikan untukmu. untukku? Bos Chu dari Heng Tian menawar 600.000, 700.000. Boss Chu Mina War Logi Babai Review. 1 juta. Bos Gu menawar 1 juta.
Ada yang lebih tinggi darinya? 1,5 juta. Sepertinya Chumobai benar-benar menginginkannya. HMPH, lihat bagaimana aku mempermainkanmu. 2 juta. 5 juta. Bodoh. Segera hentikan penawaran. Jika urusan besar terganggu, aku tidak akan memaafkanmu. Baik Tuan, ada yang lebih tinggi? 5 juta sekali. 5 juta 3 kali. Selamat kepada Boss Chu dari Hentian. Untuk mendapatkan koleksi kuno ini. Suka? Benar-benar akan memberikannya padaku? Asal kamu suka, itu sudah cukup. Bos Chu, mohon bayar biayanya. Fei, Ya. Chumobai, apakah kamu tahu? Hadiah yang kamu berikan padaku ini adalah kunci yang akan membunuhmu. ada apa? Tidak ada, hanya sangat senang. Sampai segitunya senangnya sampai menangis? Ini air mata bahagia. Jangan menangis. Kalau matamu bengkak, jadi tidak cantik. Suman, APA lagi yang kamu tunggu? Manfaatkan kesempatan, cepat bertindak. Jangan bergerak. Diam saja sebentar. Baik, Dia adalah pria dalam mimpimu. Jangan percaya padanya. Dia adalah iblis besar. Begitu roh turun ke dunia. Seluruh dunia akan hancur. Chumobai. Jika aku melakukan sesuatu yang menyakiti kamu, apakah kamu akan marah padaku? aku yakin kamu pasti punya alasanmu. Dan aku mempercayaimu tanpa syarat. Chumobai, kenapa kamu? Chumobai. Maaf. Raja Kegelapan, hari ini adalah hari kematianmu. Suman, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Jangan tanya aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan. Apa yang harus kamu lakukan? Mencelakai Raja Kegelpan. Mencelakai seseorang yang melindungimu, inikah yang harus kamu lakukan? Kamu ngomong kosong. Men. Kenapa? Aku tahu. Orang yang selalu ada dalam mimpiku adalah kamu. Orang yang memanfaatkanku adalah kamu. Bahkan orang yang ingin mengacaukan dunia ini juga kamu. Kamu tahu. Kamu jelas-jelas tahu aku adalah orang dalam mimpimu. Tapi kamu tidak pernah memberitahuku. Di hadapanmu, aku seperti badut. Jika saja kamu jujur lebih awal, tidak akan sampai seperti ini. Jangan buang-buang waktu dengannya. Saudara-saudara, aksi. Bagaimana bisa begini? Apa yang kamu pikirkan? Sejak kamu dan Raja Kegelapan pertama kali bertemu dalam mimpi, Laura Hanamu telah membuat perjanjian dengan Raja Kegelpan. Sejak itu nyawa kita terhubung. Kalau tidak, apa kamu pikir? Kenapa Raja Kegelapan selalu menempatkanmu di sisinya? Setiap kali kamu dalam bahaya, Raja Kegelapan selalu yang pertama menyelamatkanmu. Tidak mungkin. Dia selalu memanfaatkanku. Kamu benar-benar bodoh. Sampai sekarang masih belum sadar. Bagaimana mungkin Raja Kegelapan ini mencelakaimu? Meskipun kamu tidak ingat, kamu tidak seharusnya salah paham pada Raja Kegelapan. Mengingat apa? Kamu lihat sendiri. Men, untuk melindungimu, aku hanya bisa memilih. Untuk menempatkanmu di sisiku dengan cara seperti ini. Kuharap di kemudian hari kamu tidak menyalahkanku. Tentu saja karena aku merasakan kamu dalam bahaya. Men, tunggu aku. Kita ditakdirkan untuk bersama. Aku tidak akan pernah menyakitimu. Baik 500 tahun yang lalu maupun 500 tahun yang akan datang. Kamu tetap sama. Begitu murni, baik hati, dan polos. Tapi aku percaya suatu hari nanti, kita akan bersama cepat atau lambat. Aku ada di sini untukmu. Kamu belajar atau tidak, sebenarnya tidak masalah. Aku tidak pernah menginginkan anak dari monster sepertimu.
Men-men, kamu tidak bisa melakukan ini. Kamu akan menyesal. Chumobai. Ternyata aku selalu salah. Begini rupanya. Chumobai. Jangan mendekat. Raja ke-8. Fei. Aku sudah memutuskan ikatan hidup dengannya. Pergi. Raja ke-8. Pergi. Nyonya, cepat pergi. Aku tidak akan pergi, Chumobai. Men-men, apa yang kamu lakukan? Ibu. Lin Ziwan, kalian berhenti. Berhenti. Apakah kamu ingin melindungi si iblis ini? Kamu masih berbohong sampai sekarang. Kapan aku berbohong? Justru kalian yang merencanakan ini. Tapi kalian malah menuduh Chumobai. Dalam selama 500 tahun ini, Chumobai yang menahan dunia ke-8 agar tidak menyerang dunia manusia. Tapi kalian bilang dia yang mengacaukan dunia. Katakan padaku, apa yang benar? Putri. Jadi sekarang, kamu ingin membela si iblis ini, ya? Dia bukan iblis. Orang yang mengacaukan dunia untuk kepentingan pribadi, itulah iblis. Kamu ingat? Ya. Aku ingat. Kakak seperguruan, hentikan ini. Balas dendam tak akan pernah berakhir. Justru kalian yang merusak dunia manusia. Ini kerusakan terbesar. Omong kosong. Di dunia ini, adanya iblis besar seperti Chumobai. Itulah malapetaka terbesar. Jangan banyak bicara dengannya. Bersama kita bunuh si iblis. Darah janin suci. Jangan, Chumobai. Man-man. Men-men, men-men. Jangan. Men-men. Chumobai. Kamu benar-benar bodoh. Bertahan selama ini. Aku tidak layak. Jangan bicara, aku akan mengobati lukamu. Sudah tidak berguna, Chumobai. Kali ini, kita benar-benar akan berpisah selamanya. Tidak mungkin. Kamu nanti harus bahagia. Kita akan selalu bersama. Men-men. Dengan jiwaku. Menukar jiwamu. Tuan dunia bakal tidak bisa, kamu akan kehilangan nyawa. Pergi. Men-men, Tuan dunia baka. lepaskan anakku. Jangan bertindak. Dia sedang mengorbankan nyawa untuk menyelamatkan orang. Katakan padaku saat keinginanmu terwujud. Men-men. Keinginanku adalah kamu bisa hidup. Kali ini akan terwujud. Chumobai.